sore hari ini, Dr. Haji Sukhyar Iskandar MKes, yang merupakan Dewan Pembina YPDA, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Universitas Dharma Andalas, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu tenaga kependidikan, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah, sore ini kita bersama dalam kegiatan Mutiara Ramadan dengan tema Lingkungan Bersih, Ciptakan Hidup Sehat. Jadi, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Marianti dan sekarang bertugas sebagai Kaprodi S1 Pariwisata Universitas Dharma Andalas. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya diberikan amanah sebagai host sekaligus moderator dalam kegiatan Mutiara Ramadan ini. Jadi, suatu kehormatan bagi saya dapat membersamai Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa dalam forum yang penuh makna ini. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, jadi berbicara nih mengenai kampus. Tentunya kampus ini adalah tempat kita beraktivitas setiap hari. Kita belajar di sini, berdiskusi, rapat, bertemu teman, berinteraksi, bahkan menghabiskan waktu lebih lama di kampus ini dibandingkan dengan tempat lainnya. Jadi, maka wajar jika kampus yang bersih ini akan membuat kita lebih nyaman dan lebih sehat tentunya. Namun izinkan saya bertanya sebentar sebelum kita masuk kepada pemateri kita. Apakah selama ini kita masih pernah melihat sampah kecil yang tertinggal di kelas setelah perkuliahan selesai? Kemudian mungkin banyak juga tidak menyalahkan sebetulnya dari kita yang pernah berpikir, nanti saja nanti ada petugas kebersihan yang akan membersihkannya. Atau mungkin kita sendiri juga pernah lupa, pernah membuang sampah bukan pada tempatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bukan untuk menyalahkan tempatnya, tapi untuk mengajak kita berpikir bersama, karena menjaga kebersihan sebenarnya bukan hal besar. Jadi cukup membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita juga menjaga bagaimana meja dan kursi setelah perkuliahan itu tetap rapi, tidak merusak fasilitas, saling mengingatkan dengan cara yang baik. Jadi kebersihan kampus bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Jadi ini juga tanggung jawab kita semuanya. Jadi tentunya hal ini sangat menarik sekali ketika kita bicara masalah kebersihan. Jadi bagaimana cara membangun kesadaran bersama agar kebersihan ini nantinya akan menjadi budaya, bukan hanya sekadar aturan. Kan banyak juga yang tertulis jagalah kebersihan. Tapi pada kenyataannya, bahkan di tempat yang tertulis jagalah kebersihan itu masih banyak yang buang sampah di situ. Jadi bagaimana kita bisa memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Tentunya nanti kita berharap semoga melalui pemaparan dari narasumber kita sore hari ini, kita tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentunya, tetapi juga dorongan untuk melakukan hal-hal kecil yang berdampak besar bagi kampus kita. Jadi tanpa perpanjang kata, saya persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Haji Sukhyar Iskandar MKes. Beliau merupakan Dewan Pembina kita. Untuk menyampaikan materi kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan Pak Sukhyar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dengan karunia pada sore yang bahagia ini aktivitas Akademika University Dharma Andalas telah dapat melaksanakan satu acara yaitu namanya Mutiara Ramadan Tausiah menjelang berbuka. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang saya banggakan dan saya hormati para pimpinan universitas, para yayasan yang hadir dan seluruhnya baik mahasiswa maupun bagian administrasi yang saya banggakan. Pada kesempatan hari sore ini saya dapat kesempatan diberi amanah judul yaitu lingkungan bersih ciptakan hidup sehat. Ini kata-kata ini sebetulnya sudah kalau dibilang ya sudah
biasa aja terdengar, tapi sebetulnya dampaknya sangat besar kalau kita tidak memberikan makna kepada istilah ini. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang kami banggakan, pada kesempatan ini eh, saya langsung kepada topik, yaitu lingkungan bersih, ciptakan hidup sehat. Kita ambil dulu yang dikatakan definisi daripada lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mendukung sumber daya alam, tanah, udara, energi, surya, serta komponen biotik, tumbuhan, hewan, termasuk manusia, dan abiotik yang saling berintegrasi atau berinteraksi membentuk sistem ekologi. Lingkungan hidup mencakup segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan dalam kehidupan bersama-sama. Elemen yang penting terkait dengan lingkungan itu adalah satu, komponen lingkungan, yang kedua, jenis lingkungan, yang ketiga, fungsi lingkungan, yang keempat, aspek hukum dan dampak daripada baik buruknya lingkungan dengan keseimbangannya. Yang kedua adalah tadi dari aspek hukum Undang-Undang Republik Indonesia. Dan yang kedua saya ambil salah satu dari yang kedua adalah dari aspek Al-Quran dari beberapa surah, yaitu Ar-Rum, Al-Baqarah, dan Al-Mulk. Baik, kita lanjutkan. Komponen lingkungan terdiri dari dua komponen. Satu, abiotik, yaitu berdampak kepada fisik seperti air, tanah, udara, dan iklim. Yang kedua, biotik, makhluk hidup seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua, jenis lingkungan terdiri tiga bagian, yaitu lingkungan jenis fisik, alam sekitar. Yang kedua, biologis, organisme hidup, seperti virus, kuman, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis lingkungan sosial, yaitu interaksi manusia, antar manusia, individu, dan dengan antar kelompok masyarakat, komunitas. Yang ketiga, fungsi sebagai tempat tinggal atau habitat, itu tempat kita menjadi sumber tempat kegiatan, fasilitas kegiatan, dan penyediaan sumber daya untuk menupang dan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, aspek hukum. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, sumber daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dengan segala perilakunya. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini adalah penyempurnaan daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu ditambahkan dengan satu alinea, yaitu yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya. Tadi dari menurut Undang-Undang Republik Indonesia, kemudian saya beberapa memetik
Kutipan Baik, Pak. dari Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran surat Ar-Rum 30 ayat 41 tentang kerusakan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas liyudikahum ba'dallazi amilu ala allahum yarji'un. Telah Izin Pak Suhir, suaranya freeze, Jaringan jaringan kurang stabil kayaknya Kak. ringan ya. Ya, Oke. kita tunggu aja. Karena pakai HP jadi mana dia? Oke. Pak Suhir memang tidak ada ini, tidak ada PowerPoint yang disajikan, Pak Id? Tidak enggak. Tidak ya. Oke. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kita tunggu dulu karena sepertinya ada masalah Ya, jaringan ya antara itu contohnya hilang kan. Oke. Kita tunggu ya. Koneksi dengan narasumber terputus, mohon bersabar. Kak Eka. Ya, Ami. Oh ya, Ami ya. Ah, Cantik sekali. sehat Mi. Makasih ya Mi. Alhamdulillah sehat kakak. Ya, tadi ada Mister Rial juga ya. Mister Rial apa kabar? Laba buku Mister Rial nampak ya. Mereka, mobile mereka. Halo, oke, sorry. Lanjut No Mister problem. Rial. Perhatikan keselamatan. Iya, kita tetap juga semangat mau ikut kan sementara belum sampai di rumah. Oke. Anak-anak, anak-anak Mas- pesan lagi pembukuan kan. Macet Iya, ya. sambil Mac- menemani perjalanan. Iya. Bentar dihubungin deh ya. Coba dulu di telepon, Pak. Kami hukum kapan mulai S2-nya, Mi? Hmm, belum tahu kak. Kayaknya apa kak? Oh kemarin ada perbaikan informasi dari KN kak. Masih ada Oh, perbaikan tapi udah submit katanya kak. oke. Hmm, Karena banyak udah juga ada nanya S2 kan. calon kak. Ah, Udah ah, ada calon kak. iya, bosan loh Wak ditanyain kan. Semoga ganjil nak kak. Ya, Ganjil semoga jalan. jadi ada S2 hukum ya. Ya amin ya kak. Iya, Mi. Belum bisa dihubungi Kak. Sabar dulu. Mungkin trouble dengan HP mungkin. Mungkin. Belum. Tapi kayaknya tadi ada ini juga, ada Suhya juga. Apa dua pakai device dua nggak ya bapaknya? Tadi ada dua, tapi nggak tahu Ah, sekarang hilang atau memang dua-duanya. dari sumber jaringan. Halo, Oh, ini dengar suara saya? suara Pak Edward jelas. Ini yang masuk biar ini bukannya Pak ini. Iya, itu dia satu lagi, tapi yang mananya itu apakah HP ibu itu cadangan nggak tahu kita kan? Oh, gitu. Oke, kita tunggu dulu. Ya, Lampu Eka apa ya? Terganggu. terputus.
Ya, terputus. terputus Pak Suhyar. Alhamdulillah, Pak Suhyar udah Desa, balik lagi desa. depan kita. Iya, udah Ya, oke. join. Ya, oke. Silakan Pak Suhyar Lanjut, dilanjutkan. Pak. Ya, jadi tadi berdasarkan ada dua aspek eh, aspek hukum atau undang-undang peraturan dari baik undang-undang negara maupun undang-undang dari kita petik dari Al-Quran. Jadi ada dasar-dasarnya terhadap lingkungan ini. Saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu kita tahu bahwa Al-Quran ini kan sudah 1400 tahun yang lalu ya Bu ya, Bu Eka. Ini peraturan pemerintah aja baru tahun 2009. Jadi coba bayangkan apa yang terjadi sebetulnya terhadap lingkungan. Jadi baru tahun 2000-an baru dibikin peraturannya. Jadi memang begitulah kesemrautannya lingkungan kita pada hari ini ya. Sedangkan Al-Quran sudah mengamanahkan dari sejak 1400 tahun yang lalu. Baik, kita lanjutkan dengan lebih spesifik atau khusus, yaitu lingkungan bersih ciptakan hidup sehat. Tadi secara umum kita sudah dapat lihat bagaimana lingkungan dengan segala kendala dan masalahnya. Dari segi lingkungan kesehatan, pertama, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik, mencakup keadaan sumber daya alam, serta alam flora dan fauna yang tumbuh di darat maupun di dalam laut. Ruang lingkupnya adalah terdiri daripada dua komponen. Pertama biotik, yang kedua abiotik. Yang pertama segala biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Yang abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa. Lingkungan bersih, hidup dan sehat di antaranya dapat kita simak. Satu, lingkungan bersih yang hidup sehat mempunyai arti lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Itu lingkungan sehat. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan sehat akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Yang ketiga, lingkungan bersih, hidup sehat bermakna adalah lingkungan yang kita tempati memberikan kesan baik terhadap indera dan memberikan makna terhadap kesehatan. Jadi terhadap indera ini adalah, kalau istilahnya sekarang adalah yang menyenangkan dari indera yang keenam kita, baik penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Kalau di istilahnya yang tren sekarang adalah Maaf Pak Suhyar, Suara terkunci, Pak. audionya boleh di-unmute Pak. oh ya, astagfirullah. Oh, astagfirullah. Maaf. Saya ulangi sedikit ya. Lingkungan bersih ciptakan hidup sehat. Pendahuluan, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik, mencakup keadaan sumber daya alam, serta alam flora dan alam fauna yang tumbuh di darat maupun di laut. Ruang lingkupnya, lingkungan terdiri dari dua komponen. Pertama, komponen biotik, segala sesuatu yang bernyawa, dan abiotik, segala sesuatu yang tidak bernyawa. Yang selanjutnya adalah lingkungan bersih dan hidup yang sehat bermakna satu, lingkungan bersih dan hidup yang sehat mempunyai arti bahwa lingkungan yang jauh dari kondisi yang menimbulkan penyakit. Itu yang lingkungan sehat, yang lingkungan bersih. Dua, lingkungan yang bersih akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Yang ketiga, lingkungan bersih hidup sehat bermakna adalah lingkungan yang kita tempati memberikan kesan baik terhadap indera. Indera yang keenam berupa indera dan memberikan makna terhadap kesehatan. Green, kalau kata di kampus, Green University, kalau di rumah sakit, Green Hospital dan sebagainya. Green City dan Green House misalnya. Jadi hijau-hijau, warna-warna. Itu juga kita lihat membantu kepada penglihatan.
Selanjutnya, itu dari beberapa aspek lingkungan hidup yang sehat memberikan beberapa makna. Lebih kita pertajam lagi bahwa lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kondisi atau kegiatan yang berasal dari luar. Semua kelompok, semua kondisi yang akan mempengaruhi dari luar, yaitu akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan termasuk manusia. Macam-macam pengaruh terhadap manusia. Satu, dari segi kesehatan. Dua, kenikmatan hidup. Ketiga, efisiensi hidup. Ketiga, dari estetika. Estetika adalah keindahan. Kalau saya bilang tuh berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah. Ya. 5, keseimbangan ekologi. Dan keenam, sumber daya alam. Kualitas lingkungan hidup dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satunya adalah masalah pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup atau zat komponen lain ke dalam lingkungan hidup manusia dari akibat kegiatan perbuatan manusia yang mengakibatkan kualitas mutu lingkungan itu turun atau tertentu ke angka tertentu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan hidup sehat. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Kita ambil saja contoh yang sederhana adalah lingkungan di sekitar rumah. Jadi kita mulai dari rumah dulu, rumah tangga. Rumah tangga jadi pada yang penting adalah keluarga inti. Bapak, ibu, anak, cucu, dan keluarga kecil. Jadi kita mulai dari contoh. Yaitu pertama, bagaimana kita membiasakan secara rutin tapi sederhana. Yaitu pertama sekali adalah membersihkan, yang paling sering menjadi kotoran adalah bersihkan lantai secara rutin, hindari genangan air, dan bentuk ventilasi dan ruangan cahaya. Ini salah satu pokok permasalahan dari terjaganya kebersihan. Kemudian kita lanjutkan dengan yang sederhana lagi, yaitu apa upaya langkah-langkah kita untuk mewujudkan LBHS ini, lingkungan bersih, hidup dan sehat. Pertama, lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi kehidupan diri manusia, baik terhadap kesehatan fisik, psikis, mental, jasmani atau rohani. Di dalam Indonesia Raya kita ingat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi bukan badannya saja, tapi jiwanya kita bersihkan. Bila lingkungan yang ditempati dapat mendukung dan mempengaruhi, membiasakan hidup sehat, akan terciptalah budaya hidup sehat, terutama di keluarga inti dulu. Yang kedua, bila lingkungan di tempat di masyarakat atau keluarga akan membiasakan hidup tidak sehat, maka secara sembrono, acuh, terciptalah budaya yang tidak sehat, akan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi. Secara ringkas, dapat kita ambil dari beberapa statement ataupun beberapa komentar yang sederhana tadi ini, bahwa lingkungan sehat berawal dari diri sendiri dan lingkungan yang terbatas, terutama kelompok inti atau diri sendiri. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan hidup sehat. Kita ambil saja contoh di lingkungan rumah sendiri. Yang dinamakan, ada istilah sekarang, rumah segar, rumah asri, atau greenhouse. Yaitu pertama, ada beberapa komponen yang perlu selalu kita kontrol dan kita awasi ataupun kita pengawasan dan kendalikan. Pertama,
dengan aplikasinya sekaligus. Satu, bersihkan lantai secara rutin. Dua, hindari genangan air. Karena dengan air banyak nyamuk yang nyamuk dan kotoran-kotoran yang tergenang. Yang ketiga, ventilasi pencahayaan dan sirkulasi udara. Yang keempat, kotak sampah atau tong sampah yang terdiri pada 3 minimal. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Yang punya jarum ataupun yang tajam-tajam dan yang beracun. Yang kelima, kontrol jamban atau kamar mandi dan fasilitas air. Yang keenam, perhatikan sumber bersih. Yang ketujuh, sanitasi makanan dan minuman. Nah, ini yang saat ini yang perlu adalah juga pencemaran lingkungan. Yang ke-8, memahami penyakit-penyakit yang tropis, yaitu penyakit-penyakit yang selalu di masyarakat yang disebabkan virus malaria, tuberkulosa, dan penyakit-penyakit pencernaan, pernafasan, dan kulit. Yang selanjutnya, dengan ada pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang kesan, yang tidak kalah penting, juga fasilitas kebersihan ini disiapkan anggarannya. Jadi kalau kita tidak punya sapu lidi, sapu untuk di rumah, dan gunting, tong sampah dan perangkatnya itu, plastik-plastik untuk bungkusnya, tempat-tempatnya sampah. Tapi memang anggarannya kadang-kadang tidak disiapkan, atau memang dianggarkan betul, diperencana, karena ini rutin sama dengan kita makanan sehari-hari. Jadi ini yang barangkali kita yang sering lupa. Kadang-kadang sapu tidak ada, malas kerja. Kadang-kadang ya itulah. Jadi untuk membeli sapu lidi barangkali tidak murah, tidak mahal betul. Jadi perangkat kebersihan ini harus dianggarkan, direncanakan, dan dialokasikan. Nah, ini barangkali yang sering yang kita lupakan. Jadi inilah barangkali beberapa informasi yang mungkin ada manfaatnya untuk kita. Mudah-mudahan dengan beberapa hal informasi ini ada sedikit dapat wawasan ataupun bagaimana kita merubah dari yang biasa begini menjadi kebiasaan yang budaya begini, ada budaya begitu. Hanya aja bagaimana ada perubahan dengan memegang prinsip dari satu ayat yang bernama innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau tidak dia merubah nasib kita sendiri atau kaum sendiri, Allah tidak akan merubah nasib kita sendiri. Artinya merubah dari sifat begini, sifat yang kurang sehat menjadi sifat yang lebih budaya sehat. Saya kira ini sebagai tambahan wawasan, dan saya tutup dengan dua pantun. Pertama, kalau dirantang namanya pandang, dak putar singke, ambil saja yang peguno. Kalau bila dah jarum yang hang lagi, produk lagi. Ya, ini sepertinya Jaringan. masalah lagi jaringan Pak Suhyar. Ya, kita masih tunggu lagi nih Pak Suhyar untuk join. Ya. Nanti Kak, ini udah banyak nih sepertinya. Ya, jadi untuk penanya di kolom chat ini sudah cukup banyak. Ya, cukup Nanti kita akan tanyakan juga ini Cukup. Pak Edgar Ya, kepada narasumber kita. mungkin topiknya menarik sekali nih, masalah Iya, kebersihan. karena terkait dengan lingkungan ya. Iya. Ya, hilang lagi. Mohon menunggu ya, karena yang menjawab harus narasumber. Mesti narasumbernya ini. Jadi memang adik-adik semua, Bapak Ibu, kita mengucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Dr. Haji Sukhyar Iskandar MKes. Jadi pemaparan beliau sangat menarik sekali tadi, karena lingkungan yang bersih itu sebetulnya memang dimulai dari diri kita sendiri. Apakah sudah join? Belum ya? Nanti beliau manggil lagi.
Tadi juga beliau menyampaikan bahwa lingkungan bersih dan hidup sehat itu sebetulnya bukan slogan saja gitu. Jadi lingkungan yang bersih itu berarti lingkungan yang jauh dari sumber penyakit. Jadi kalau misalnya masih ada hari ini yang menyatakan lingkungannya bersih tetapi masih banyak penyakit, artinya ini belum masuk dalam lingkungan bersih dan hidup sehat. Dan ini juga sudah ada satu, kalau kita lihat di kolom chat, ada 4 penanya, dan pertanyaannya juga luar biasa sekali. Kita akan menanyakan juga nanti kepada narasumber, apakah ada gift dari narasumber atau hadiah dari narasumber seperti hari-hari sebelumnya, terkait dengan penanya yang bertanya terkait dengan informasi lingkungan bersih dan hidup sehat ini. Apakah nanti gift-nya seperti apa yang akan diberikan oleh narasumber? Belum bisa terhubung, saya telepon belum terhubung. Belum terhubung ya. Ya, Beliau tinggal sebentar. di mana, Pak Edward? Daerah apa namanya? Saya lupa juga. Daerah Gunung Pangilut, Pak saya. Oh, Gunung Pangilun. Ya, Semestinya nggak ada kendala di ya kawasan sana. terkendala di HP mungkin. Nggak pakai Mungkin. HP kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mungkin ini Ya, kita tidak pokoknya. bacakan semuanya. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan yang terpilih saja yang akan kita bacakan. Dan di sini juga sudah di kolom chat, Bapak Ibu semua, adik-adik semua juga bisa dilihat sudah ada absensi kehadiran. Jadi boleh diisi terlebih dahulu sambil kita menunggu narasumber kita untuk join lagi. Halo Bu Eka, saya udah hubungin. Bisa, saya sedang menghubungi ya. Udah Mau nyambung? mau connect lagi? Ya, Kamu. sudah dia. Oke. Oke. Mohon bersabar nunggu ya. Ah, udah masuk kah? Nah, Ya, ya. silakan. Silakan Pak Kak. Sugeng, terima kasih. Jadi di kolom chat ini Pak udah banyak yang bertanya. Ini sama juga dengan pemaparan sebelumnya, Pak Suhyar. Apa ditanyain juga nih sama adik-adik mahasiswa, apakah ada gift atau hadiah untuk yang bertanya, Pak? Yang jelas doa dulu, doa sehatnya dulu. Sehat dulu Ah, ya. berarti Ya. ada tuh. Kita tunggu Ada aja nanti. tuh. Mungkin kita tidak akan pilih semua karena keterbatasan waktu, Pak Suhyar. Jadi di kolom chat sudah ada 6 yang bertanya. Kemudian juga sepertinya adik-adik juga sudah ada yang raise hand. Tapi mungkin kita akan pilih dari yang bertanya saja. Supaya lebih fair kayaknya saya akan ambil untuk yang bertanya terlebih dahulu. Jadi Pak Suhyar ini ada pertanyaan dari Dinda Trigusti. Beliau merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Izin bertanya, Pak. Sekarang masih banyak masyarakat yang sadar sebetulnya tentang pentingnya kebersihan lingkungan, tetapi masih ada yang tidak menerapkannya. Menurut Bapak, cara efektif untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya bagaimana, Pak? Mungkin boleh kita jawab dulu, Pak. Ya. Jadi tadi seperti kita sampaikan bahwa lingkungan sehat itu dimulai dari individu, dari diri sendiri ya. Nah, ini untuk menanamkan kepada diri sendiri ini yang penting adalah bagaimana kita menyikapi kondisi secara umum itu kan kita mengetahui dulu apa sebabnya kita kok tidak bersih bisa bersih dan segala macam. Yang sederhana sekali dulu kita mulai dari diri sendiri. Terutama sekali
eh, di dulu kita, misalnya kita tahu makanan yang sehat, eh, keadaan yang sehat, perumahan yang sehat, kondisi yang sehat. Jadi itu dulu kita rapikan. Jadi kalau di istilahnya Kaizen itu di Jepang itu terkenal dengan 5R. Rapikan, resikan, pilar dan sebagainya. Jadi kita itu memang membiasakan diri dan ada motivasi dulu bahwa kita ada beberapa moto, bersih itu pangkal sehat, bersih itu sebagian dari iman. Jadi itu motivasi-motivasi itu yang kita terjemahkan ke dalam aplikasi sehari-hari, ya kan? Nah, jadi kita sering mendengar bersih itu sehat, in corpore sano, ya, in, mensano in corpore sano, dalam pertanyaan sehat terhadap jiwa sehat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita kadang-kadang tidak seimbang. Kita tahu bahwa makan yang sehat itu bagaimana. Kita pelajari hidup yang sehat itu bagaimana, cukup hidup teratur, cukup istirahatnya, cukup kerjanya, cukup dan sebagainya. Jadi semuanya memang di manajemen diri kita dulu. Jadi barangkali kita mulai dengan beberapa moto-moto, semua yang disampaikan oleh terutama sekali oleh guru-guru ataupun para pakar-pakar kesehatan. Kita kita pelajari aja, kita tidak usah yang rumit-rumit. Jadi gitu. Itu Bu barangkali. Jadi motivasi dulu perlu nih. Ingin hidup sehat, apa syaratnya bisa hidup sehat? Itu dulu ya. Kita Oke. itu mengetahui bagaimana pula hidup yang tidak sehat itu bagaimana gitu. Ya, Jadi oke. 3 komponen Makasih, tadi, Pak. ya kan? Jadi sudah dipahami ya, mulai dari diri sendiri, motivasi diri kita dulu, kemudian kita pahami apa-apa saja yang membuat diri kita bisa sehat. Tadi juga Ya, seperti ya, share, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Maka motivasi dulu. Sehat itu adalah bersih, sehat itu adalah sebagian dari iman. Jadi kita yang memotivasi diri kita. Kita mulai dari diri ya. kita, baru nanti ini mudah-mudahan akan terkontaminasi dengan orang lain. Ya, ya, Oke, makasih Pak Susyar. Kemudian ya. pertanyaan kedua, Pak. Dari Indira, dari Prodi S1 Akuntansi, pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai kebersihan yang berkaitan dengan agama Islam. Kita semua tahu dengan kalimat kebersihan sebagian dari iman. Nah, menurut Bapak, mengapa kebersihan itu disebut sebagian dari iman? Wah, pertanyaannya berat ini, Pak. Ya, Kenapa kebersihan itu disebut sebagian dari iman, Pak? ya. Eh, yang saya tahu kita bersih itu bagian dari iman. Jadi bagian dari iman itu artinya kan agama Islam itu agama yang suci ya. Jadi mensucikan diri dengan berudu, dengan makan yang sehat, makan yang halal. Nah, itu kan sehat itu. Kenapa makan yang baik dan halal? Karena ada makanan yang tidak halal atau tidak di agama Islam, seperti misalnya yang mengandung bibit penyakit, seperti babi, itu ada cacing di dalam khususnya cacing cacing tambang, ya kan? Ada yang binatang-binatang buas yang sifatnya itu tidak apa namanya ganas misalnya apa mentalnya yang kurang bagus. Nah itu jadi artinya kenapa agama Islam itu kan di agama Islam yang ada tuh apa tadi itu bersih itu sebagian dari iman ya. Karena agama Islam itu sendiri memang dari kesucian itu seperti beberapa asmaul husna, ar-Rahman ar-Rahim ya yang kudus yang jadi ada bersih semuanya tuh kan. Kenapa sembahyang harus wudhu dulu, harus bersih dulu jadi gitu. Jadi berarti kalau kita berwudhu berarti kita sudah bersih dari segi simbolnya membersihkan muka, tangan dan sebagainya itu. Jadi inilah barangkali itu merupakan simbol atau moto bahwa itu dalam artinya sekali. Ada mengandung efek. Dari segi kesehatan juga ada bersih itu ada bersih pangkal sehat, bersih jiwanya adalah orang-orang yang betul-betul yang keimanannya sangat tinggi. Saya kira ini barangkali hubungannya ya. Makasih Pak Suhyar. Jadi begitu ya jawaban dari Pak Suhyar Indira Fulvia bahwa memang kalau dalam Islam itu diajarkan kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena yang iman tadi kan kita bicaranya sehat itu apa namanya bersih itu adalah sehat. Makanya tadi eh, kita diajarkan untuk berwuduk terlebih dahulu sebelum sholat itu juga adalah bagian dari kebersihan merupakan bagian dari iman. Kemudian Pak Suhyar pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan
dampak kesehatan mental. Nah, ini agak menarik sih, Pak. Tadi kita bicara juga Ya, mengenai lingkungan, jadi bukan hanya fisik saja gitu, tetapi juga ada non fisik. Jadi pertanyaan dari Wiwit Handayani, beliau merupakan prodi S1 Akuntansi kelas RPL, ingin bertanya kepada Pak Suhyar, apa saja dampak terhadap kesehatan mental apabila lingkungan tidak bersih? Nah, begitu Pak pertanyaannya. ya. Lingkungan tadi kita tahu ya, lingkungan pertama fisik, eh, fisik, kemudian non fisik, kemudian ada sosial. Nah, jadi misal saja seorang individu yang berada dalam lingkungan yang tidak sehat atau yang baik secara mentalnya. Contoh, kenapa kok anak-anak sekarang atau kita juga dari dulu nggak diajarkan begini kok bisa langsung bisa begitu ya. Misalnya seperti istilahnya kata-kata kotor, kata-kata begini, menghardi orang tua, tidak ada sopan santunnya. Itu kan salah satu kita tahu kalau dari agama itu penyakit mental salah satu adalah dengki, iri, sombong dan sebagainya. Angku dan sebagainya itu ya. Jadi itu kan penyakit mental. Ah, apa namanya, nggak mau mengalah, memenang sendiri dan sebagainya ya. Jadi lebih egoisnya lebih tinggi. Nah, itu kan penyakit mental. Sedangkan normatif manusia itu sifatnya adalah apa namanya manusia sosial. Jadi sosial itu artinya ada toleransinya, ada sopan santunnya. Istilah di Minang itu tahu tahu dina nampe, tahu kata mendaki, kata menurun dan kata mendatar dan kata mendatar. Jadi artinya dengan orang tua bagaimana, dengan sesama besar bagaimana, dengan adik bagaimana dan sebagainya. Jadi ini artinya mental itu sebetulnya adalah salah satu dibentuk oleh kepribadian kita. Jadi karakter kita itu yang menyebabkan tapi menjadi seorang yang mental baik itu harus ditempa dulu dari kecil tuh diajar. Karena kalau dulu namanya di sekolah itu ada rapornya budi pekerti ya kan. Nah, sekarang budi pekerti itu apa parameternya ya? Yang berbudi dan pekerti. Jadi artinya itu pertama. Karena juga masalah metode pendidikan juga mempengaruhi terhadap kesehatan mental dan fisik itu. Ya. Jadi itu salah satu. Jadi hubungan mental kemudian daerah yang kumuh. Coba bayangkan. Kita berada di dalam rumah kita bersih. Tapi rumah sebelah genangan airnya juga nyamuknya kan juga ke rumah kita. Jadi kita jadi susah, ya kan? Nah, walaupun kita sudah bersih rumah kita, tapi nyamuk itu kan 10 meter dia juga bisa berterbangan ke rumah kita. Walaupun rumah sebelah tergenang airnya, tapi kita nak mau tahu. Jadi artinya mental kita atau sosial kita terhadap lingkungan juga harus ada. Ya. Nah, jadi kalau rumah orang sebelah kotor, rumah kita bersih, juga kan merusak pikiran kita, gangguan kita kan. Nah, kalau kurang tidur, mau sekolah mau apa, badan nggak enak ya. Kalau makannya terlambat atau apa, terlalu kekenyangan juga ngantuk dan sebagainya. Jadi jenis makan yang dipilih juga harus mempengaruhi mental kita. Makan yang tidak cocok dengan porsi kita atau seumur kita, misalnya anak sudah diberi di sapi misalnya, tapi sudah dikasih makanan yang umur berapa gitu ya. Jadi juga jadi memilih sesuatu untuk kehidupan ini. Jadi diri kita juga kembali. Kita ini mau jadi apa? Mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk. Ini contohnya yang buruk. Ini mentalnya yang baik gini. Nah, Indonesia Raya juga menyatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi apakah pendidikan sekarang apakah berdasarkan Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Saya kan koreksi waktu pemilihan rektor yang baru sekarang di UNAN, Pak Eva ini, saya itu saja bilang sama Pak Eva, tolong mentalnya Indonesia Raya ini dulu Pak, saya bilang kan kalau ada kurikulum, ada silabus, ada bimbingan dan sebagainya, nah itu, ya kan? Bangunlah jiwanya dulu, bangun jiwanya itu tadi itu sikap dulu, sikap. Jadi jiwa itu kan sikap. Sekarang ini kesehatan mental memang agak agak apa ya, agak lebih banyak
kita diskusi sebetulnya. Memang saya memang tertarik sekali untuk kesehatan mental ini untuk selanjutnya karena ini betul yang terganggu hari ini kan. Jadi mental itu sebetulnya kan kalau ibarat mobilnya adalah rohnya itu, ibarat kita adalah rohnya itu. Kalau tiba di badan tuh jantungnya itu. Jadi itu yang akan mengendalikan remote controlnya mental itu ya, remote control. Makasih Pak Sufyan. Karena memang benar, kalau kita lihat generasi sekarang ini banyak, kita bukan bilang banyak bermasalah dengan mental, tapi misalnya kalau kita lihat motivasinya rendah itu termasuk juga dalam kesehatan mental nggak Pak? Ya, Motivasi betul. belajar yang rendah, Kan kemudian ngantuk, kelas. motivasi, inovasi, kreativitas itu kan dari sikap mental. Malas itu, acuh itu kan sikap mental. Jadi kita seperti saya sekarang udah 74 8 bulan. Tapi saya masih juga mau sekolah S3. Coba bayangkan. Insya Allah, ya, luar Itu biasa. sikap mental kan keinginan lebih. Itu saya. Jadi Masih saya masih kuliah Bu S3 Bu. Jadi pengetahuan mengenai ilmu artinya apa? Motivasi dulu ingin. Itu juga dorongan dari lingkungan juga orang tua dari teman-teman dari saudara juga ada mempengaruhi. Bagaimana kita mensikapi pengaruh itu penting dulu. Ada contoh di Toronto di Kanada itu seorang anak, 2 orang bapak ibunya profesor. Tapi waktu anaknya waktu anaknya mau kuliah tidak mau melanjutkan untuk di S3 S2. Akhirnya dirobeknya ijazahnya oleh bapaknya ke ibunya, dia bunuh diri. Kenapa? Belum tentu profesor bapak ibu, tapi anaknya bisa mau jadi profesor. Kenapa? Lingkungan yang lebih mempengaruhi dia. Dia berteman dengan siapa? Kita kan kadang-kadang ayam saja belum pulang malam dijemput, anak-anak belum pulang malam hari dibiarin aja gitu. Ini kan sikap juga, sikap orang tua sama ini jadi kenakalan remaja bukan kenakalan, saya bilang enggak kenakalan remaja, kenakalan orang tua yang paling penting hari ini kan. Karena yang teladan itu kan orang tua dulu, ya kan? Nah, misal anaknya diajar suruh beli rokok, nanti malam-malam anak merokok kan? Nah, itu contoh. Itu yang simpel aja Bu. Padahal rokok itu paling manis tuh. Rokok itu pengaruhnya terhadap yang aktif dan pasif rokok. Tapi orang tua, bapaknya enak aja suruh anaknya beli rokok, belikan rokok bapak sebungkus gitu ya. Ini kan sikap mental yang harus kita. Jadi sikap mental itu mempunyai multi efek. Bukan satu generasi yang kita perbaiki, tapi harus generasi secara menyeluruh, ya kan? Nah, itu salah contoh aja merokok. Bahwa rokok itu sangat berpengaruh sekali, terutama kepada paru-paru. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Suhyar. Jadi menarik sekali sebetulnya bicara mengenai sikap mental. Memang mungkin kita perlu satu topik lagi nih Pak untuk pembahasan sikap mental ini karena penyakit mental ini betul-betul sepertinya mendasar. Kalau kita lihat hari ini kemalasan itu kan berupa ini juga ya termasuk dalam penyakit mental juga sebetulnya Pak ya. Itu Kemalasan. penyakit mental yang sangat sangat merugikan sekali kan. Nak mau tahu malas segala macam apanya. Jadi kenapa ya tadi itu karena ada sesuatu yang dicontoh yang juga yang ditirunya itu. Ini saya dulu waktu kecil didikan subuh pertama dulu namanya. Ada guru saya bilang belajar waktu kecil itu dengan menulis di atas batu. Kalau belajar sudah besar sama dengan menulis di atas air. Apa maknanya Bu? Iya. Saya yang masih ingat adalah doa-doa waktu didikan subuh. Masa sekolah umum. Sekarang doa masuk rumah, masuk masjid, mau makan, mau tidur, doa-doa yang dulu juga saya ingat itu tuh. Ya, makanya contohnya. Sekarang udah besar ini mana dihafal-hafal Al-Baqarah aja saya baru hafal 12 ayat gitu ya. 12 surat 12 ayat ya. Coba udah 6 bulan itu menghafalnya itu. Kita. Ya. Silakan. Baik Pak Suhyar, karena ini memang kita kondisinya juga terkendala masalah waktu kita yang cukup sempit ini, karena hari ini juga sudah 18.16. Mungkin untuk penanya kita cukupkan karena banyak sekali yang bertanya.
Jadi mungkin nanti kembali lagi ke Pak Suhyar, apakah tadi yang bertanya itu kita kasih gift atau hadiah bagi mereka yang bertanya tadi yang kita sebutkan Pak Suhyar? Ya, Ini. insya Allah saya tunggu apanya dulu ya. Nanti ini rahasia umum dulu, rahasia perusahaan dulu ya. Oke, Jadi kita begini, Baik, kalau terima ada kasih. pertanyaan-pertanyaan itu tertulis nanti saya akan coba jawab ya. Baik Pak, nanti kita ambil catatannya bagi yang sudah Ya mengirimkan dikumpulin. secara Nanti tertulis. mungkin makalah ini saya akan lebih baiki. Nanti akan saya sampaikan makalahnya ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi buat adik-adik tadi yang bertanya, untuk yang tidak bisa terjawab hari ini, nanti akan dijawab oleh Pak Suhyar. Ya Kemudian nanti dan Ibu. nanti makalahnya akan disampaikan juga Pak Suhyar kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Suhyar, karena ini juga mendekati waktu berbuka, jadi kita cukupkan untuk pertanyaan hari ini. Jadi Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kegiatan Mutiara Ramadan sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Suhyar Iskandar MKes. Beliau merupakan Dewan Pembina YPDA. Tentunya terima kasih sekali lagi atas ilmu, wawasan, dan pengingat yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi bisa kita mulai dari hal-hal kecil seperti apa yang beliau sampaikan tadi. Dengan menjaga kebersihan ini bukanlah hal yang sulit, tapi membutuhkan kesadaran dan konsistensi bersama. Karena tadi kebersihan juga akan mempengaruhi pola perilaku kita, kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana kesehatan mental kita juga. Jadi terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tentunya juga terima kasih kepada semua penanya yang sudah sangat antusias pada sore hari ini. Partisipasi dan perhatian Bapak Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa semuanya sangat berarti bagi kami. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun bagaimana lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk kita. Akhir kata, saya Kamarianti pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat oke, ya, semuanya. Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita stop Jadi, ya karena waktu sudah terbatas. ya, oke. Pinjam ya Poda yang telah Ya. soal menagaan HP ya.